Perpres ini bisa membunuh UMKM, kebebasan berekspresi, dan konten kreator di Indonesia. Ada yang udah baca draftnya? Kalau belum, saya jelaskan. Ini adalah draft Perpres jurnalisme berkualitas dan banyak isi di dalam Perpres ini yang mengancam dunia bisnis digital di Indonesia. Bahkan banyak influencer dan artis di Indonesia yang protes tentang draft ini. Coba aja lihat pasal 7 ayat 1B. Di sana tertera, menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Lihat juga pasal 8 ayat 2 yang mengharuskan konten kreator terdaftar ke Dewan Pers. Sekilas tidak terlihat mengancam. Tapi, kalau dibaca dengan seksama, maka akan bisa dipahami bahwa pasal tersebut akan memberikan mandat kepada Dewan Pers sebagai sebuah badan superpower dalam ranah konten digital. Akibatnya apa? Asumsikan ada sebuah kejadian seorang oknum pejabat ketahuan melakukan sebuah tindakan korupsi. Dan Anda merekam kejadian tersebut. Kemudian Anda upload kelakuan si oknum di medsos atau di YouTube. Andaikan si oknum ini punya koneksi Dewan Pers, maka besar kemungkinan bukti Anda yang sudah diupload itu bisa dihapus secara sepihak. Gampangnya ya, kalau Perpres ini disahkan, Anda nggak bisa viralin lagi kelakuan oknum pejabat atau aparat yang berbuat semena-mena. Pasal ini juga bisa memberi kekuasaan atas media besar yang terdaftar Dewan Pers buat melakukan penggiringan opini. Pasal 7 ayat 1B ini juga berpotensi mematikan dan menghambat konten marketing suatu bisnis UMKM lewat medsos ataupun YouTube. Ya, bayangin aja kalau mau upload harus kena filter dari Dewan Pers. Emang mereka punya kapabilitas mensortir ratusan ribu video yang diupload ke platform digital setiap hari? Yang ada, malah bikin antrian panjang kalau mau posting konten di media digital. Lihat nih, bisnis yang sudah beradaptasi dengan era digital saat ini. Mereka bayar pajak loh ke negara. Nggak cuman itu, pasal 7 ayat 1, D dan E juga bermasalah. Coba baca isi dari pasal tersebut. Pasal ini bisa dibilang legal oleh negara terhadap hak kekayaan intelektual suatu perusahaan teknologi karena algoritma suatu platform adalah rahasia dagang perusahaan tersebut. Yang parah lagi, di pasal itu bocoran algoritma hanya diberikan ke Dewan Pers, bukan masyarakat luas. Ini bisa berdampak hancurnya konten kreator pemula atau bisnis yang baru mulai tampil digital karena media-media yang tergabung dengan Dewan Pers punya contekan supaya selalu tampil di awal beranda. Hal ini juga bisa mengakibatkan banyak anak muda mungkin kabur ke luar negeri karena sudah tidak percaya lagi dengan hukum di Indonesia dan juga ketidakpercayaan global terhadap sistem keadilan di Indonesia yang bisa seenaknya minta rahasia dagang suatu perusahaan. Padahal Indonesia sekarang lagi gencar cari investor buat pembangunan negara loh. Kalau memang Indonesia tidak percaya dengan cara algoritma perusahaan asing, ya mereka kan tinggal kirim anggota BIN aja buat investigasi. Taktik seperti itu juga sering dilakukan oleh agen CIA atau NSA Amerika kok. Pasal 9 juga sama parahnya. Dewan Pers selaku pemegang mandat konten digital bisa seenaknya mematikan bagi hasil entah dari AdSense atau endorse dari UMKM dan brand tertentu ke konten kreator. UMKM juga bakal kehilangan media promosi murah produk-produk mereka karena mereka bakal dipersulit kalau mau endorse ke para konten kreator yang baru memulai. Masa mereka harus kembali endorse ke media besar seperti dulu lagi yang biayanya bisa ratusan juta sekali pasang iklan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya melihat Perpres ini dari sisi negatifnya? Ya, ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terkorup di dunia. Oh, lihat aja indeks korupsinya. Indonesia ranking 110 dari 180 negara loh. Indonesia aja kalah sama negara di Afrika seperti Rwanda yang pendapatan per kapitanya cuma 1/5 Indonesia. Karena ini juga, semakin banyak regulasi dan aturan di Indonesia, maka akan semakin banyak juga celah korupsinya. Perpres ini juga terlihat hanya menguntungkan media-media besar. Sebenarnya tujuan awal dari diajukannya draft Perpres ini sangat baik, karena kan pemerintah ingin membatasi berita-berita hoaks yang beredar. Cuma
Entah kenapa kok kayaknya Perpres ini dibuat tanpa riset mendalam tentang efek dan dampaknya buat masyarakat luas ya. Gimana nih pendapat kalian soal draft Perpres ini?